di sesi kali ini kita bakal lebih ngegali lagi terkait dengan tema kita, yaitu pentingnya bahasa Inggris untuk mahasiswa. Nah, jadi untuk pertanyaan aku yang pertama, Bang, dan pertanyaan terbesar juga yang mungkin mewakili juga kawan-kawan mahasiswa yang sama kayak aku juga mungkin kurang berminat gitu, Bang, dalam belajar bahasa Inggris. Nah, kenapa sih, Bang, kemudian pelajaran bahasa Inggris ini itu penting gitu untuk mahasiswa? Karena kan udah dipelajari dari SD sampai SMA kan, apalagi kita pelajari di kuliah gitu, Bang. Pengennya belajar dari SD sampai SMA udah jago belum? Waduh. Kalau udah jago ya nggak usah belajar bahasa Inggris lagi. Tapi kalau belum jago ya tetap masih belajar. Udah jago belum? Ya, little-little, Bang. Little ya, oke, sedikit. Ya, ya itu juga salah satu kelemahan kita. Ya, saya juga ngerasain itu dari SD, SMP, SMA, bahkan udah di kuliah sekalipun kadang-kadang ya bahasa Inggris kita gitu-gitu aja di situ. Nah, sedangkan kalau ditanya berapa pentingnya bahasa Inggris, hampir semua lini di situ membutuhkan bahasa Inggris. Nah, anggap kita standing positionnya ini ketika teman-teman lulus kuliah di situ. Teman-teman lulus kuliah, mau lamar pekerjaan, pasti syaratnya kalau apply di beberapa perusahaan-perusahaan multinasional ataupun perusahaan-perusahaan yang bagus ya, saya bilang bagus, di situ pasti mereka ya syaratnya ya lo harus ada TOEFL di situ. Mau lanjut studi juga, malas kerja dulu, mau lanjut studi juga, mau lanjut studi S2. Pengambilan juga di Indonesia, nggak usah jauh-jauh ke luar negeri karena takut bahasa Inggris. Di Indonesia juga memiliki persyaratan di situ. Persyaratannya juga TOEFL, at least di situ. Ada juga beberapa perusahaan ataupun beberapa kampus di situ yang mintanya IELTS. Nah, itu yang membuat kita tertutup jalan kita ketika kita nggak bisa bahasa Inggris di situ. Nah, itu bukti simpelnya ya kenapa bahasa Inggris itu penting di situ. Ya, mungkin kayak gitu Bang Hafiz. Karena juga Berarti kalau nggak salah ada beberapa kampus di situ yang mewajibin TOEFL kan ketika mau dapat ijazah kan. Nah, gimana tuh kalau nggak bisa bahasa Inggris? Ya juga bahaya nggak dapat ijazah. iya, betul-betul, Bang. Kayak kampus aku juga salah satu kampus yang memberlakukan itu sih, Bang. Jadi memang untuk jurusan-jurusan tertentu, kayak aku di HI kan itu diwajibkan juga memang ada sertifikat TOEFL itu. Nah, Berarti itu ya, Bang. apalagi Bahkan HI. sesimpel, oh, betul-betul. Sesimpel kita untuk apa aja, untuk mau tamat kuliah aja, itu kita perlu gitu kemampuan bahasa Inggris kan yang dibutuhkan Nah, kan? dengan si sertifikat TOEFL tadi itu. Dan juga tadi dari Bang Indra juga kayak kita mau kerja juga itu jadi salah satu yang Ya. utama gitu kan, Bang. Saya nggak kebayang nih Bang Hafiz nih jurusan HI ya negosiasi ataupun ngobrol sama bule terus tiba-tiba ngomongnya gimana nya gitu kan lucu kan jadinya kan. Betul, betul. Nah, Betul, betul, Bang. jadi ya itu simpelnya lah di situ. Betapa pentingnya bahasa Inggris tersebut. Setelah kita lulus, kayak misalnya kita butuh sertifikat TOEFL buat tamat, dan juga ketika lulus kita cari kerja juga butuh itu. Butuh si sertifikat TOEFL atau IELTS atau sertifikat bahasa Inggris lainnya gitu. Nah, tapi kayak misalnya kemampuan bahasa Inggris kita selama kuliah, itu kira-kira bakal kepake nggak sih, Bang, kalau misalnya kita punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus gitu? Ya, tentunya pasti kepake. Ibaratnya kayak gini. eh Skill bahasa Inggris ini kita anggap seperti skill kita bisa membawa mobil. Nah, skill di luar bahasa Inggris atau kemampuan kita yang lain-lain itu seperti mobil itu sendiri di situ. Jadi kalau kita punya mobil, tapi kita nggak bisa, kita punya mobil, kita punya skill skill lain selain bahasa Inggris di situ, tapi kita nggak bisa ngendarainnya. Ya sama aja mobil itu nggak akan kebawa. Dan buat kita itu nggak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya di situ. Tapi kalau kita punya mobil dengan skill yang banyak selain bahasa Inggris tersebut, dan di lain sisi kita punya skill driving bawa mobil di situ, ya intinya kita bisa ngebut kan akselerasi perjalanan kita bakal makin jauh di situ. Jadi itulah anggapan antara bahasa Inggris dan skill. Jadi sayang banyak orang yang udah jago banget di skill-skill lain kayak dia udah bisa uh, apa ya dia udah bisa AutoCAD, dia udah bisa uh, menjalankan mengoperasikan aplikasi-aplikasi lainnya, udah bisa coding, udah bisa desain grafis dan banyak skill lainnya di situ. Tapi di lain sisi
dia nggak punya skill bahasa Inggris. Kebanyakan mereka cuma stuck di satu posisi atau stuck di tempat yang sama dalam waktu yang sangat lama di situ. Tapi ketika mereka udah jago bahasa Inggris, wah akselerasi mereka tambah jauh lagi di situ. Bahasa Inggris jago, skill bidang buat aplikasi jago, skill di desain grafis jago, sebagai hustler juga jago dan sebagainya. Ya udah akselerasi mereka bakal lebih jauh di situ. Personal branding mereka bakal tambah meningkat di situ. Karena intinya juga gini ya, bahasa Inggris juga terkait dengan personal branding. Jadi personal branding itu bukan sesuatu yang terkait dengan apa ya, mungkin kalau orang-orang ngira personal branding itu pencitraan dan sebagainya. Antara personal branding dan pencitraan itu suatu hal yang sangat jauh sekali ya. Jadi kalau pencitraan itu sesuatu yang kita post, misalnya anggaplah di salah satu sosial media Instagram dan sebagainya, kita post dan kita melebih-lebihkan dan ada cenderung kebohongan di situ, itu namanya pencitraan. Tapi kalau personal branding ya, bagaimana caranya di sini, tujuannya di situ kita ngepromosin sesuatu tentang apa yang kita miliki di situ. Yang dimana orang tahu, oh dia jago ya di bidang itu ya, dia jago ya di bidang buat aplikasi itu ya. Orang bakal nyari kita. Jadi ketika personal branding kita udah bagus, di situ kita bakal berhenti mencari uang dan uangnya mencari kita setelah itu. Nah, itu konsep dari personal branding di situ. Jadi kalau bahasa Inggris kita udah jago, personal branding kita meningkat, ya ketika personal branding kita meningkat, kita stop nyari uang, kita nggak nyari uang lagi, uang yang nyari kita di situ. Nah, jadi banyak variabel-variabel yang bisa masuk di situ ketika kita jago bahasa Inggris di situ. Ya mungkin semua orang tahu bahwasanya bahasa Inggris is one of the way ya, one of the biggest way di situ. The get to go to the success itu intinya di situ. Nah, makanya mulai dari sekarang ya salah satu cara untuk meningkatkan personal branding adalah harus jago bahasa Inggris di situ. Even ya walaupun kamu seseorang yang berdiri di belakang layar dan sebagainya, pasti someday kamu bakal menemukan sesuatu yang terkait dengan bahasa Inggris tersebut yang buat kamu harus bisa bahasa Inggris di situ. Jadi nggak ada alasan lagi kalau nggak bisa bahasa Inggris untuk sekarang. Begitu Bang Hafiz. Oke, menarik sih Bang Indri. Berarti kan tadi kalau aku dapat poinnya itu bahwasanya karena meski selain misalnya kayak sertifikasi tadi juga bahasa Inggris itu penting karena itu secara nggak langsung bisa membantu mengakselerasi kita Bang ya, baik selama kuliah maupun mungkin nanti setelah berkarir gitu. Karena ketika kita Iya, punya skill lain dan itu dipadukan dengan bahasa Inggris itu bakal lebih apa ya? Bakal lebih tambah panjang terakselerasi langkah kan. kita. Iya. Betul betul karena skalanya juga mungkin nggak cuma lokal atau nasional, kita bisa ke internasional gitu kan Bang ketika kita udah menguasai si bahasa Inggris tadi itu. Dan juga bahasa Inggris juga bisa tadi dari kayak yang Abang bilang juga bisa membantu proses personal branding kita yang mana ini juga Iya. memang dibutuhkan sih dan itu juga untuk teman-teman sekalian itu juga udah kita bahas di podcast yang minggu lalu terkait dengan personal branding jadi bisa dicek juga kayak gitu. Nah, betul. Nah, Dan juga gini, orang Indonesia itu selalu ngelihat pencapaian kita. Mereka nggak ngelihat proses kita di situ. Ketika mereka udah ngelihat kita dalam situasi, wah dia udah di internasional nih, ya mereka bakal menaruh kepercayaan mereka, wah di nasional dia pasti bisa. Di situ banyak opportunity yang datang di situ. Tapi kalau kita cuma dilirik ya di dunia nasional, di dalam situasi nasional ataupun regional aja di situ ya, paling opportunity kita putar-putar itu aja di situ. Ya terkait juga dengan apa yang disampaikan Jack Mbak pada saat itu di situ. Jadi ketika eh, kita bukan siapa-siapa dilihat orang ya, ketika kita ngomong seperti ini dan menyampaikan ide ataupun opini kita kepada orang lain, gagasan ataupun creativity kita kepada orang lain cuma nganggap apa yang kita keluarin itu kayak kentut aja di telinga mereka. Tapi kalau mereka udah ngelihat kita someone, dia udah ngelihat kita something di situ, udah punya pengalaman nasional, internasional, dan sebagainya di situ. Kentut kita jadi motivasi buat mereka. Kentut kita itu jadi sesuatu yang didengarkan buat mereka sebagai acuan di situ untuk berkolaborasi dan berkontribusi untuk apa yang bakal mereka kerjakan di situ. Nah, itu alasannya kenapa harus nyampai di internasional di situ ya. Salah satunya nggak ada alasan nggak bisa bahasa Inggris kalau mau nyampe di internasional di situ. Mungkin itu Bang Hafiz. betul betul. Iya Bang, jadi kan memang apa namanya dari
yang Abang sampaikan tadi juga memang kita tahu bahwasanya bahasa Inggris itu penting gitu kan untuk siapapun. Termasuk untuk mahasiswa non jurusan bahasa Inggris gitu kan, Bang. Karena kan kayak di kampus ini kan apa kayak di kampus aku itu kan ada jurusan pendidikan bahasa Inggris yang mana memang kalau apa kayak stigma orang itu yang wajib pandai bahasa Inggris itu cuma anak bahasa Inggris doang gitu. Tapi dari penjelasan Bang Indri tadi kan kelihatan tuh bahwasanya sebenarnya semua mahasiswa dari jurusan apapun, mau dari jurusan teknik, mau dari jurusan pertanian, mau dari jurusan sospol juga itu wajib gitu menguasai bahasa Inggris. Nah, cuman Bang kan kalau misalnya kita mengacu sama apa namanya kayak tingkatan atau leveling kemampuan bahasa Inggris yang umum tuh kan ada bermacam-macam tuh kan Bang. Ada yang mungkin tahapnya itu di entry level tuh ada yang apa namanya kayak yang elementary gitu, baru ada yang intermediate, baru ada yang advance. Nah, kira-kira Bang, kalau misalnya kayak aku kan mahasiswa non jurusan bahasa Inggris nih, meskipun HI gitu kan, tapi kayak misalnya mahasiswa jurusan non bahasa Inggris lainnya, kayak misalnya jurusan pertanian atau jurusan teknik atau jurusan seni gitu Bang. Itu kira-kira ketika misalnya kita baru mau mulai belajar bahasa Inggris nih, ketika kita kuliah, itu kira-kira kita harus sampai tahap mana nih Bang? Sampai level mana nih? Kira-kira idealnya gitu Bang. Ya, pertanyaannya kenapa nggak bisa sampai advance? Itu mungkin karena gini sih Bang, karena mungkin apa namanya, mungkin kayak dia punya punya kesibukan lain gitu kan, kayak organisasi, terus juga mungkin kayak terbatas oleh waktu gitu. Karena kan waktunya mungkin kalau misalnya aku semester akhir gitu kan, tinggal setahun lagi, atau mungkin kayak yang di bawah aku mungkin 2 tahun lagi gitu. Jadi mungkin kalau misalnya sampai ke tahap advance mungkin uh, apa namanya kayak kayak ngasih target terlalu tinggi gitu. Gimana sih istilahnya? Oke, di situlah yang buat kita itu gagal menurut saya di situ. Kadang mahasiswa punya banyak macam alasan yang buat mereka nggak pengen melakukan sesuatu di situ. Contohnya, wah gue punya aktivitas ini, gue punya prioritas ini, gue punya prioritas itu, dan sebagainya. Yang gara-gara banyak di pikiran mereka, mereka nggak mulai dari sekarang. Itu masalahnya di situ. Itu alasannya kenapa saya lebih suka uh, berada di lingkungan manusia-manusia ambis. Ya. Karena manusia-manusia ambis ini energi buat saya yang bakal menjadi pelecut pantat saya di belakang kalau tiba-tiba saya santai di situ. Wah, gue udah ngeliat dia udah kayak gini, gue harus juga kayak gini di situ. Wah, dia udah kayak gini, gue harus juga bisa kayak gini dan sebagainya. Itu menjadi pelecut buat saya ketika saya di uh, apa ya, diputarin sama lingkungan-lingkungan ambis di sini. Tapi salah satu ambis yang saya maksud adalah ambis positif tersebut. Jangan pernah menjatuhkan orang lain dan sebagainya. Nah, kadang-kadang ambis menjatuhkan orang lain ini yang bahaya di situ. Tapi juga menjadi permasalahan dari mahasiswa-mahasiswa mikirnya bahwasanya ambisnya adalah sesuatu yang negatif di situ. Kita di kampus duduk di depan, kita banyak tanya ini itu, terus lu ambis bangsat ambis gitu. Pasti itu menjadi sebuah apa ya? Kayak pressure di situ yang buat orang takut buat ambis di situ. Nah, ambis itu energi kalau menurut saya di situ. Nah, ambis energi dan energi itu harus energi yang positif. Jangan pernah jatuhin orang lain di situ. Jadi itu alasannya kalau kita bisa sampai advance, kenapa enggak di situ? Ya saya juga enggak jurusan bahasa Inggris kok. Ya saya bisa bahasa Inggris. Bang Iman Usman enggak jurusan bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris. Belva juga enggak jurusan bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris. Waduh, kalau saya sebutin satu-satu, malahan ya orang yang jago bahasa Inggris itu malahan ya yang saya lihat yang jago banget nih banyak kan orang yang non ya ini asumsi saya pribadi ya yang dari jurusan non bahasa Inggris itu yang saya lihat ini dari asumsi yang saya lihat sampai saat ini ya berapa tahun nih saya ngajar di pada kampung Inggris dari 2014 sampai ketika COVID 2020 tuh udah 5 tahun lebih saya ngajar di Pare Kampung Inggris. Malah yang saya lihat yang keren-keren di situ bahasa Inggrisnya, vocabnya banyak, ya, writingnya bagus, speakingnya keren. Malah mereka yang dari jurusan bahasa Inggris, ya. Salah satunya dari jurusan kayak jurusan Bang Hafiz ini nih, jurusan HI. Saya tuh kalau ngajar dari anak-anak jurusan HI, anjrit vocabnya udah C1, C2 semua di situ yang nggak bisa kadang-kadang nggak nemu dalam kehidupan sehari-hari saya karena bacanya udah jurnal kan. Nah, itu yang saya katakan. Jadi nggak ada alasan sebenarnya non bahasa Inggris itu wah non bahasa Inggris gue sampai elementary aja. Wah, gue non bahasa Inggris sampai intermediate aja. Kalau bisa advance, kenapa enggak?
Itu mungkin yang sesuatu yang ingin saya sampaikan Bang Hafiz. Oke. Berarti kalau bisa advance, kenapa tidak? Itu yang Kenapa aku catat enggak? Bang, Gitu. dari Bang. Betul, Iya, betul. intinya harus Kan ambis deh. dari oh iya, harus mulai menempatkan diri di lingkungan ambis ya Bang. Jadi untuk Iya, anak-anak non pendidikan bahasa non bahasa non jurusan bahasa Inggris yang alasannya tadi karena organisasi atau karena kesibukan lain, apalagi kalau alasannya karena malamnya sleep callan gitu kan. Itu ya gue juga slip on. udah mulai sleep callannya sama orang Rusia nggak Bang? Aduh, itu masih target itu. Enggak Oh, bercanda. masih target. Oh, siap. Ya, jadi udah mulai bisa lah menempatkan diri ke lingkungan ambi supaya mulai bisa belajar juga gitu kan bahasa Inggris. Karena itu nggak jadi alasan tadi. Bahkan dari pengalaman Bang Indri juga di kampung Inggris justru banyak dan anak jurusan non bahasa Inggris ya Bang Iya, yang yang lebih bahasa jago. Inggrisnya keren-keren. Iya. Betul betul. Baru nih Bang, kan kayak bahasa asing itu kan sebenarnya banyak gitu kan. Apalagi kayak di Indonesia tuh udah mulai marak juga gitu Bang, kayak bahasa-bahasa lain kayak bahasa Jepang atau yang baru-baru ini populer juga kayak bahasa Korea gitu kan, yang makin banyak peminatnya. Nah, ketika misalnya kita udah menguasai bahasa-bahasa asing itu, menurut Abang kita tetap perlu nggak sih Bang belajar bahasa Inggris? Karena kayak opportunity kita untuk luar negeri atau untuk dapat beasiswa dari pemerintah negara tersebut kan udah ada sebetulnya Bang tanpa kita menguasai bahasa Inggris. Itu menurut Abang gimana Bang? Ya, sebenarnya itu balik lagi ya ke prioritas kita mau ngapain di situ. Ya, tapi sampai saat ini kalau secara umum yang saya lihat di situ memang prioritas utama memang bahasa Inggris di situ. Dan orang yang bisa bahasa Inggris eh, menurut saya udah banyak banget juga di situ. Nah, itu alasannya kita juga harus nyari value preposition itu untuk bisa apa ya, untuk bisa di situ untuk belajar bahasa-bahasa lain. Nah, kalau ditanyakan bahasa-bahasa yang sangat penting di dunia yang harus kita kuasain, pertama, saya lupa ya. Yang pertama, saya lupa sumbernya dari mana, tapi saya pernah baca salah satu artikel. Yang pertama yaitu pastinya bahasa Inggris. Nah, kita ngelihat pentingnya bahasa Inggris itu ditaruh di posisi satu dari pengguna, ya, penggunanya paling banyak di dunia di situ. Yang kedua, bahasa Mandarin. Ya kayak teman-teman saya nih sekarang yang udah jago bahasa Mandarin. Kan mereka dipulangin tuh semuanya dari Cina kan karena COVID dan sebagainya. Terus mereka nggak balik-balik lagi karena situasinya udah berat kali karena banyak biaya ini, biaya itu dan sebagainya. Tapi karena dia udah bisa Mandarin, gajinya sampai tuh di atas 20-an semua di situ. Ya itu cuma jadi translator doang di situ karena banyaknya maraknya investasi atau investor-investor dari Cina yang datang ke Indonesia yang mereka membutuhkan translator A B C D E dan sebagainya khususnya di Mandarin ya intinya banyak duit juga kan teman-teman saya walaupun mereka belum lulus dan sebagainya. Terus yang ketiga bahasa Arab. Nah, itu tiga itu penting. Terakhir mungkin bahasa Spanyol ya karena penggunanya juga lumayan banyak di dunia. Jadi kalau saya urutan dari empat itu salah satu kunci buat kita kalau benar-benar pengen sukses banget empat itu harus bisa kita kuasain. Tapi bahasa Inggris juga menjadi prioritas utama. Dan juga seperti saya nih misalnya, ya orang udah tahu saya sebagai pengajar bahasa Inggris di situ bahasa Inggris saya udah cukup lah di situ untuk bisa nge-apply beasiswa ini beasiswa itu di situ dengan IELTS ataupun TOEFL dan sebagainya saya udah bisa di bidang tersebut. Tapi pertanyaannya orang nanya saya kenapa ngambil Rusia kan belajar pakai kan kuliahnya pakai bahasa Rusia ya karena saya pengen memiliki value preposition itu karena saya nggak mau hanya bisa bahasa Inggris aja di situ yang dimana saya juga pengen bahasa lain ya. Alhamdulillah sampai saat ini saya kuliah pakai bahasa Rusia, saya berinteraksi pakai bahasa Rusia dan sebagainya ya karena value proposition itu. Saya nggak cuman hanya mau dicap bisanya satu bahasa aja, tapi saya salah satunya juga bisa bahasa Rusia di situ. Nah, itu yang buat kita akselerasi kita tambah bagus, karir kita tambah meningkat ketika kita punya banyak value preposition, sesuatu yang buat kita berbeda dari orang-orang lain di situ. Mungkin begitu Bang Hafiz. Oke Bang, berarti kuncinya tadi itu ya Bang, kita harus punya value proposition supaya kita tahu nih kira-kira Iya, kita mau belajar bahasa apa aja gitu kan. Tapi di sisi ya, lain pun meskipun apa namanya kayak ada banyak bahasa nih yang bisa kita pelajari, pilihannya juga banyak dan juga lowongannya juga apa namanya kayak kesempatan yang terbuka ketika kita menguasai bahasa itu juga banyak. Tapi di sisi lain, bahasa Inggris tetap jadi salah satu bahasa yang paling penting gitu ya Bang untuk paling penting dikuasai. betul setuju. Yang Prioritas nomor utama. satu. Betul.